seorang Chris Martin, vokalisnya, vokalis band tersebut memang secara historis kental berafiliasi dengan atau mendukung berkaitan dengan kegiatan LGBT. Karena memang desainnya mereka itu didesain untuk membuat kegaduhan sebetulnya. Maka bagi saya terlalu cemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini LTN bisa nyambangi kediaman Gus Anis, matur nuwun Gus Anis, Sama-sama. di lingkungan Pondok Pesantren Abdul Jamil. Pada malam hari ini, ayo mari bersama-sama kita ngobrolin sesuatu yang lagi anget nih di media sosial, khususnya berkaitan dengan fenomena penolakan, kontroversi berkaitan dengan akan datangnya grup band Inggris Coldplay. Nanti kita bicarakan dari berbagai macam sudut, barangkali yang bisa mungkin kita bahas bersama. Untuk mengawali, apa sih kira-kira gambaran umum saja lah tentang grup band Inggris Coldplay ini ketika akan didatangkan oleh Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kok kemudian tanggapannya begitu bombastis. PA 212 menyatakan akan mengepung bandara dan sebagainya, namun berbeda dari pihak yang lain, Mahfud MD justru kemudian dalam tanda kutip nih menjamin kedatangan mereka. Apa menurut Gus Ustadz Didi kira-kira gambaran umum saja tentang Coldplay, tanggapan tentang kedatangan grup band Inggris Coldplay ini, monggo Mas Didi. Oke, terima kasih Mas Aus dari lembaga media MWCNU Sokaraja. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih atas agendanya. Kita bertemu lagi pada malam hari ini. Ya, obrolan santai tentang fenomena yang lagi up to date. Di antaranya adalah rencana kehadiran band papan atas dunia. Yes. Salah satu band papan atas dunia yaitu Coldplay pada tanggal 15 November kalau nggak salah ya, 15 November 2023 di Senayan. Memang ini menjadi isu yang sangat hangat, menjadi isu yang seksi karena ada beberapa pandangan berkaitan dengan grup band Coldplay ini. Memang secara historis ya ada beberapa hal yang kontroversial. Di antaranya adalah seorang Chris Martin, vokalis band tersebut memang secara historis kental berafiliasi dengan atau mendukung berkaitan dengan kegiatan LGBT. Nah, ini yang menjadi salah satu pandangan di antara beberapa yang kontra dengan kehadiran band tersebut. Karena di beberapa tempat atau di konser-konser sebelumnya beliau diisukan atau memang sebetulnya ini bisa jadi sebagai hanya pandangan pribadinya saja, tidak menggambarkan
posisi gambaran pandangan bandnya, tapi lebih kepada personal karena secara historisnya Chris Martin sendiri Homofobik. beliau pernah di usia belianya, pada usia belianya pernah menjadi homofobik. Kemudian ini dipandang oleh beberapa sebagian kelompok di Indonesia yang mungkin kekhawatiran lah, menjadi kekhawatiran barangkali nanti kedatangannya itu sekaligus membawa agenda, entah itu sebagai pribadi maupun sebagai kelompok band, membawa agenda tentang LGBT. Tapi di beberapa pandangan yang lain juga sebagian kelompok yang lain lebih berpandangan secara normatif bahwa ini sebuah momen Indonesia kedatangan salah satu band papan atas dunia, kemudian juga banyak manfaat yang bisa diambil dalam event tersebut, bahkan ini menjadi salah satu rangkaian event yang dijadwalkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, satu di antara 3.000 agenda yang lain yang ada di 2023 ini. Di antaranya adalah kehadiran band Coldplay ini. Sehingga ya wajar, pasti setiap agenda ada pro dan kontranya lah. Ini yang mungkin nanti akan kita kulik bagaimana semestinya menghadapi isu ini. Oke. Kurang lebih demikian. Oke. Sedemikian kompleksnya ya persoalan yang melatar belakangi kedatangan Coldplay ke Indonesia. Tanggapan Gus Anis sendiri gimana? Apa perlu seheboh ini kita menghadapi kedatangan mereka? Bahkan tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Didi bahwa bisa jadi itu hanya sebuah sikap pribadi saja, bersimpati atau mendukung gerakan LGBT dan bukan sebagai seorang yang mengkampen gerakan tersebut. Kira-kira pandangan Gus Anis selaku orang yang sering berhadapan dengan umat dalam ceramah-ceramah, dakwah-dakwah, dan kegiatan-kegiatan pengajian lainnya. Mau Gus Anis? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau boleh saya meminjam istilah almarhum almarhumlah Gus Dur ya. Sebetulnya kayak gitu aja kok repot. Sebenarnya kalau menurut hemat saya, yang pertama masalah semacam ini sebenarnya bukan masalah baru. Fenomena semacam ini di Indonesia sering sekali terjadi penolakan seperti itu yang menurut saya itu dasarnya masih baru asumsi. Dalam arti asumsi begini, sebenarnya sederhana saja. Itu kan tadi yang menjadi kekhawatiran kan dia akan membawa atau mengkampanyekan tentang LGBT. Kalau memang seperti itu kita sepakat, kita pun bisa menolak lah. Kalau memang fix dan itu sudah ada pernyataan resmi dari manajemen grup Coldplay tersebut bahwa mereka salah satu agenda di Indonesia ini nanti selain konser juga akan mengkampanyekan tentang LGBT. Kalau itu kita fix tentu sepakat. Tapi kalau di sini kan ada panitia ya. Kan ada panitia di situ. Ya, ada IO-nya dan sebagainya macam. Semestinya apakah mereka itu sudah konfirmasi dulu kepada CEO tersebut yang ada di Indonesia ini. Karena kayak contoh kemarin fenomena ketika Piala Dunia dikatakan negara muslim. Dan di situ ternyata ada juga tim yang membawa atau mengkampanyekan tentang LGBT, yaitu yang sebagaimana kita tahu dari Jerman kalau nggak salah ya. Lah, kalau seumpama
kok sudah semacam itu dan itu sudah berarti kan udah fix, itu udah terjadi ketika di dalam event kegiatan sepak bola itu dengan nyata, dengan jelas tim Jerman itu mengkampanyekan tentang LGBT. Dan di situ nanti secara otomatis itu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Itu yang pasti itu. Nah, yang kedua, apa iya sekelas grup band papan atas dunia dia nggak tahu, nggak sadar bahwa Negara Indonesia yang akan ini dikunjungi. negara yang dikunjungi itu pasti punya Ya, aturan, punya budaya. betul. Tentunya saya yakin mereka juga sudah Akan menghormati budaya setempat lah ya. setempat. Maka sebenarnya gampang-gampang aja lah. Nah, ini malah saya berbalik bertanya, ada apa? Ada motivasi apa mereka ketika penolakan itu yang di situ membawa nama agama malah seakan-akan semacam itu. Iya, betul. Jadi ini juga yang menarik mungkin kalau di Indonesia nih ada hal-hal yang kontroversi kemudian PA 212 bunyi kok kayaknya kita ini kok menjadi repot banget ya gitu. Pemerintah dan bahkan masyarakat awam pun kayak semacam ikut apa ya namanya? Mengomentari, ikut menceburkan diri. Melu mumat. Betul, melu mumat dan sebagainya. Ya ampun, sekuat apa sebenarnya sih PA 212 melawan Sebetulnya gini, kalau saya boleh katakan nyun sewu ya. PA 212 itu sebetulnya mereka itu kelompok kecil. Cuman memang ya bisa dikatakan mereka itu didesain memang untuk bikin ribut. Intinya kayak gitu. Jadi kalau di mana ada peluang di situ kok bisa disusupi untuk istilahnya disulit. Kompornya bisa meleduk lah itu. Iya. Karena memang desainnya mereka itu didesain untuk membuat kegaduhan sebetulnya. Maka bagi saya terlalu cemen ketika kita seharusnya negara tidak perlu khawatir lah dengan riak-riak ya. Betul. Sebenarnya sesimpel itulah. Maka kalau saya karena saya orang NU, maka pun saya mengikuti himbauan dari Ketua PBNU Gus Fahru Rozi ya. Yang di situ beliau mengatakan dengan sederhana, ya sah-sah saja silakan, nggak masalah. Yang penting mereka menghormati budaya kita. Nah, dan itu seperti yang tadi saya sampaikan, pastinya mereka juga sudah tahu dan dari IO juga pastinya sudah memberitahu gitu loh bahwa nanti kalau di Indonesia ya kita punya budaya seperti ini gitu. Kemudian apa hal semacam ini perlu dikhawatirkan, Ustaz Didi, berkaitan dengan pendapat pribadi seorang Chris Martin yang katakanlah mendukung gerakan LGBT. Saya pikir juga mereka datang untuk nyanyi kok, bukan untuk kampanye. Nah, itu yang menjadi gambaran pandangan ya, tentunya masing-masing orang masing-masing pasti punya pandangan, punya wawasan, punya gambaran penilaian terhadap itu semua. Berkaitan dengan kekhawatiran ya LGBT sendiri kan sebab penyimpangan di Indonesia ini merupakan hal yang sangat-sangat tabu dan dihindari itu. Kalau berkaitan dengan kekhawatiran, saya rasa itu nggak perlu sedemikian heboh lah. Mengkhawatirkan itu, apalagi yang sifatnya personal. Tentunya seperti tadi disampaikan, ketika mereka datang ke sebuah negara yang mayoritas Muslim, tentunya sudah tahu pakem-pakemnya, tentunya sudah tahu garis-garisnya, dan mereka juga pasti membawa brand image sendiri tentang bandnya, tentang Coldplay itu sendiri. Nggak mungkin hanya karena demikian terus merusak citra sebagai band papan atas dunia hanya karena sebuah pandangan LGBT itu. Belum tentu itu terjadi. Betul. Sekali lagi bagaimana mereka akan hanya kepentingan industri Coldplay dan manajemennya
ya mereka kan mengkampanyekan lagu-lagu mereka. Ya, iya. Itu kan menjadi tujuan utamanya kan pastinya Betul, itu. betul. Jadi bahasa lain Itu. mereka datang ke sini bukan untuk kampanye LGBT tapi untuk Yes. untuk mendemokan, pengkampanyekan lagu-lagu mereka dan album-album mereka sebetulnya gitu. Yes. Kalau pendapat Pak Mahfud MD nih, bagaimana terhadap reaksi-reaksi tanggapan tokoh-tokoh pesohor negeri ini kan ada berbagai macam ya, versinya masing-masing dan kacamatanya masing-masing sesuai dengan kapabilitas mereka di bidangnya masing-masing. Mahfud MD mengatakan ya secara pendekatan hukum ya silahkan dan akan menjamin karena beliau adalah Menko Polhukam, menjamin keamanannya, akan menurunkan keamanan dan sebagainya. Sandiaga Uno tentu saja sebagai penyelenggara dalam hal ini berapa ribu katanya? 3.000 agenda dalam satu tahun agenda. di 2023 ini. Ya, kegiatan agenda event ya, dan selama 2023 ini mengagendakan 3.000 event. Dan salah satunya adalah konser Coldplay ini. Tentu melakukan pendekatan secara ekonomi, bagaimana efek, imbas dan sebagainya. Dan hal semacam ini secara matematis pasti sudah dihitung keuntungannya. Betul. Gitu kan. Kemudian MUI sendiri ini yang agak ya selama ini memang kita mengenal MUI agak selalu sensitif sekali menanggapi hal-hal semacam ini. Ngageti. Betul. Nah, kita ini kan termasuk bagaimanapun mau tidak mau ya berkiblat dong terhadap apa yang menjadi ketetapan MUI di Indonesia. Mau nggak mau dipaksa atau tidak dipaksa, atau bahkan Enggak, sebetulnya ngapunten kalau iya kalau untuk di MUI sendiri, MUI itu sendiri bukan dewan fatwa sebetulnya. Ya tapi rekomendasi kan. Iya, hanya seperti itu. Dan kalau rekomendasi masalah hukum kan tentu di situ ada yang bisa kita ambil, ada yang tidak. Tapi bagaimanapun karena MUI skala nasional tentu menjadi rujukan negara dong. Iya, kalau menjadi rujukan negara pun pastinya iya sebagai apa namanya ya, sebagai lembaga yang memang dimintai saran dan pendapat secara dari sisi agama, dari sisi hukum itu iya jelas. Tapi ketika nanti kok pada mereka itu tidak bisa memberikan sebuah keputusan, tidak bisa. Dan kalau masalah keputusan ya sama semacam kayak penentuan awal Ramadan, Syawal itu apa itu MUI yang memutuskan? Kan tidak. Kan organisasi semacam kayak NU sendiri itu kan sifatnya hanya ikhbar. Isbatnya hanya dari Kementerian Agama, iya dari pemerintah. Betul. Jadi itu masih ketika itu menjadi sebuah pertentangan dan polemik itu bagi saya wajar. Karena memang MUI itu bukan lembaga fatwa. Jadi tidak terlalu penting juga ya untuk kemudian rekomendasi tersebut Ya kalau memang pada dasarnya nanti pada saat apa yang menjadi keputusan MUI kok ternyata ilahnya yang dikhawatirkan MUI kan tadi dikhawatirkan mereka itu menganggap bahwa Coldplay ini adalah grup yang berafiliasi kepada LGBT. Berarti kalau sumpama misal ketika besok Coldplay datang ke sini dan dia sama sekali tidak membawa misi-misi tersebut, bahkan mungkin sampai atribut LGBT pun tidak dibawa, berarti kan ilahnya sudah hilang. Berarti gugur. Berarti sudah apalagi yang dipermasalahkan macam itu. Bahkan secara organisasi MUI sendiri pandangannya belum fix, belum solid. Ini hanya baru masih dari salah satu wakil ketua yang belum secara institusi belum secara institusi. Sekalipun pada waktu itu mungkin dia mengatasnamakan atau karena ketempel sebagai salah satu pejabat di kalangan atau salah satu pengurus di kalangan MUI sehingga dilabeli sebagai MUI. Tapi secara organisasinya, secara kelembagaannya MUI belum mengeluarkan secara resmi sikap berkaitan dengan kedatangan Coldplay ini. Oke, jadi sebagai akhir dari pembicaraan kita barangkali ini, apa sih kira-kira sikap kita itu, bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapi pro kontra kedatangan Coldplay ini? Pertama saya pengen kita lebih
netral, lebih bisa membuka diri berkaitan dengan manfaat dan mudorotnya. Ketika dirasa kehadiran khutbah ini, apalagi yang sudah direncanakan beberapa waktu yang lama, tentunya sudah dihitung dari berbagai sisi, baik itu sudut agama, sudut ekonomi, maupun sudut-sudut yang lain. Apalagi pemerintah sudah menjamin berkaitan dengan keamanannya, berkaitan dengan kelancaran agendanya, sekalipun ada riak-riak di jalan itu biasalah, itu pasti sudah dikondisikan lah, itu bisa dikondisikan ya. Tentunya ya monggo siapapun berkaitan dengan kehadiran ini bisa berbijak lah, bisa secara bijak menyikapi ini. Ketika itu dirasa menghadirkan banyak kemanfaatan, ya kenapa tidak? Gus, Ya. Terima kasih. Ya, saya sederhana itu. Memang sebenarnya apa ya? Ketika malah kadang suka yang ribut itu malah jane apa pada nonton, harga tiketnya aja 800.000 yang paling murah dan sampai 11 juta kalau nggak salah itu. Ya, atau barangkali ribut karena nggak bisa nonton. Ya bisa jadi. Karena nggak mampu untuk membeli tiket. Sebenarnya kalau masalahnya gini ya, jangankan yang dari grup band dari luar, yang kayak misal kadang penolakan artis Indonesia sendiri, misal itu juga sering terjadi kan sebenarnya seperti itulah. Kalau menurut saya ya semoga bagi yang mampu sing memang duit dan mereka mampu kepengen nonton, ya silakan nonton. Betul. Tinggal gitu. Lah kalau yang kita yang nggak kayak saya gitu, dan memang saya kurang, tidak dari dulu basic saya itu tidak untuk grup band yang semacam itu, saya kurang tertarik. Bukan karena tidak suka ya. Iya, kurang tertarik kayak gitu. Lah apa salahnya ketika kita menghormati orang-orang yang mereka pada suka tertarik untuk menghadiri itu. Intinya seperti itu. Oke. Satu lagi saya titip, monggo. ngapunten, ada yang ketinggalan satu, berkaitan dengan tadi salah satu sisi berkaitan dengan LGBT, mohon bisa disikapi secara bijak bahwa LGBT memang itu sebuah penyimpangan perilaku, tapi mohon bisa disikapi secara bijak. Yang kita larang, yang kita benci, yang kita tidak sukai adalah perilakunya, bukan orangnya. Nah ini perlu digarisbawahi, jangan sampai kita terlanjur benci kepada orang. Nah, jangan sampai kepada menghakimi orangnya, karena perilaku itu sebuah pilihan. Perilaku itu sebuah pilihan. Dan itu justru sebenarnya lahan dakwah ya. Bisa untuk jadi, disadarkan ya. Nah, bisa jadi. Jadi kemungkinan orang melakukan penyimpangan semacam itu kan ya punya potensi untuk mendapatkan hidayah, sehingga mereka bisa berubah. Mereka. Ya seperti Rasulullah sendiri kan mengajarkan seperti itu. Kepada orang non muslim pun kita boleh membenci, tapi sebatas membenci perilakunya, bukan membenci orangnya, karena dia punya potensi besar untuk mendapatkan hidayah sehingga bisa menjadi bagian dari saudara kita. Nah, agar supaya ketika mereka sudah mendapatkan hidayah dan menjadi bagian dari saudara kita, maka kita ora kadung keting, nggak terlanjur benci, sehingga kita tetap bisa merangkul. Tapi kalau kita benci kepada orangnya, mau seperti apapun, ada perubahan apapun, kita akan tetap benci. Nah itu bahaya itu. Nanti kegawa mati, kalau sampai kita mati, hisabnya yang terlalu berat. Begitu. Demikian tadi obrolan kami bersama dengan Ustadz Didi dan juga Gus Anis tentang fenomena yang hari ini sedang ramai dibicarakan oleh netizen. Untuk itu semua kesimpulan kembali kepada netizen sekalian, ambil yang baik, buang yang buruk. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe, Mas.